Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ya teman-teman, hari ini saya diamanahi untuk mengisi khutbah Jumat di salah satu masjid di Pangkep, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masjidnya sangat megah sekali dan ini interiornya juga sangat indah sekali, teman-teman. Semoga yang memberikan donasi kepada masjid ini senantiasa hartanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan pahala dan ridhanya Allah Jalla Jalaluhu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, khatib mengajak untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian untuk sekali lagi meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan lagi kualitas keimanan kita. Kita tingkatkan lagi kualitas ketakwaan kita hanya kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meningkatkan kualitas itu semua tentunya membutuhkan kiat-kiat atau cara-cara. Salah satunya ialah bagaimana kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Jalla Jalaluhu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Dan tentunya nikmat-nikmat yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada semua insan yang ada di muka bumi ini sungguh sangatlah banyak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita mencoba menghitung nikmat-nikmat tersebut, maka kita tidak akan pernah mencapainya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sunnahnya, sunnatullah kita membicarakan nikmat-nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam diri kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah sampaikan. Ahlul ilmu menyampaikan di antara nikmat-nikmat terbaik, afdhalun ni'am an'amahu Allah 'alal ibadah, ni'matul iman wa ni'matut taqwa. Nikmat yang paling baik, nikmat yang paling afdal adalah nikmat diberikan kepada hamba-hambanya Allah, halawatul iman, kecintaan, kemanisan iman dan kemanisan bagaimana kita bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya bagaimana kita meningkatkan itu semua, kita syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanyakan oleh sebagian sahabat, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli bil laili hatta yatafakkar qadamah. Beliau melakukan qiyamul lail, salat tahajud
sampai kaki beliau pecah-pecah. Ditanyakan oleh para sahabat, lima fa'alta hadha ya Rasulullah, laqad ghufirta ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dzambik. Mengapa engkau lakukan ini wahai baginda Nabi? Dan sesungguhnya dosa-dosa para al-anbiya telah diampunkan yang akan dan telah berlalu. Dan sebagai informasi bahwasanya al-anbiya ma'sumun, semua nabi-nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan qiyamul lail, salat, sampai kaki beliau pecah-pecah. Namun apa yang dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afalam akuna 'abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mensyukuri dengan ketaatan, mensyukuri dengan meningkatkan kualitas ibadah. Yang awalnya ia hanya mengerjakan rutinitas salat 5 waktu, ia mensyukuri nikmat Allah, ia tambah dengan salat rawatib. Ia mensyukuri nikmat Allah, ia tambah dengan salat nawafil lainnya, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya para salaf terdahulu ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, isi doanya seperti begini: Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian di antara orang-orang yang sedikit. Mengapa beliau para salaf terdahulu berdoa kepada Allah agar digolongkan orang-orang yang sedikit? Li'anna Allah qala fi kitabihi wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karenanya jangan sampai diri kita ini kufur nikmat, kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Alhamdulillah di negeri kita masih bisa mengerjakan rutinitas ibadah kita. Apalagi kalau kita melihat di negara-negara seperti Eropa di sana, mereka ketika melakukan salat, melakukan rutinitas ibadah, ada rasa ketakutan. Tetapi di sini kita, alhamdulillahirabbil alamin, Allah berikan nikmat keimanan. Bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Mungkin ayat ini sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Bahwasanya orang-orang yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala la azidannakum. Sungguh kata Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Namun wala in kafartum, orang-orang yang kufur dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ia kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Allah sampaikan, telah aku persiapkan, Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang lalai. Di dalam Al-Quran kita telah mendengar beberapa kisah Fir'aun, kita ambil sebagai contoh. Allah Subhanahu wa taala berikan ia kekayaan, berikan ia singgasana, berikan ia sebagai raja, berikan ia sungai Nil yang sangat panjang. Namun karena ia tidak mensyukurinya, tetapi ia mengatakan apa? Wa an rabbukumul a'la. Ia mengaku sebagai Tuhan. Lalu lantas Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan, wa nunajji badanak walitakuna ayah. Tidak sampai di situ. Setelah ditenggelamkan, Allah selamatkan jasadnya. Sehingga apa? Sehingga jasad Fir'aun sampai sekarang ada di museum Mesir sana. Walitakuna ayah, untuk menjadi ayat, untuk menjadi percontohan. Inilah orang-orang yang kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh lain, kaum 'Ad, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan ia kenikmatan berupa badan yang kekar. Kaum 'Ad dalam kisahnya mereka bisa mensulap suatu gunung menjadi rumah. Tetapi karena mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Wa man asyaddu minna quwwah." Tidak ada makhluk lain yang kuat selain kita. Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak menyembah Allah, tidak ada tauhid di dalam hatinya.
fa arsalna alaihim rihan sarsara, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat kencang beserta gemuruh sehingga mereka pun musnah. Nah, contoh-contoh inilah yang Allah Subhanahu wa taala terapkan, tuliskan di dalam Al-Quran, walitakuna ayah, agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dapat belajar dari ibrah contoh-contoh tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan kamu di dunia ini untuk beribadah, maka janganlah kamu banyak bermain. Hidup kita ini sangatlah ringkas. Oleh karenanya di dalam Al-Quran disebutkan, yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Saking ringkasnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan, yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, hanya waktu duha atau waktu isya saja. Oleh karenanya di waktu yang sempit ini, di waktu yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita, kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena apa? Karena waktu kita terbatas. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sangat singkat ini, janganlah kita banyak bermain. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak salat kita. Kalau kita memaknai makna salat saja, ketika kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, dan kita membaca surah Al-Fatihah, sesungguhnya kita telah melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi disampaikan, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawabnya, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang, yang maha pengasih dan maha penyayang. Asna alaihi abdi, hambaku sedang memujiku lagi. Maliki yaumiddin, Tuhan dari segala macam bentuk manusia, Tuhan dari segala bentuk al-alamin. Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah kepadamu ya Allah kita menyembah, dan hanya kepadamu lah kita meminta pertolongan. Dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Oleh karenanya orang-orang yang taat di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia adalah orang-orang yang bahagia. Mengapa tidak? Karena wali 'abdi ma sa'al. Karena orang-orang ini adalah yang ketika ia melakukan sesuatu dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan Allah akan berikan wali abdi mas'al, apa yang akan ia ma khatara fi qalbihi, terbesit dalam hatinya, Allah langsung kabulkan. Oleh karenanya kita ambil satu contoh salat saja, banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Benar salatnya, maka ketika kehidupan luarnya, maka ia tidak akan pernah berbohong. Benar salatnya, maka ia senantiasa dekat dengan Tuhannya. Benar salatnya, maka ia senantiasa menggunakan matanya, tangannya, telinganya, semua untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para salaf terdahulu ketika mereka berdoa, Allahumma ja'alni kull amali ibadah lillahi ta'ala. Ya Allah, jadikan semua pergerakanku ini, ibadahku ini bernilai ibadah, bernilai ibadah. Oleh karenanya ketika Jibril alaihissalam datang kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Beliau bertanya, "Wa mal ihsan?" Apakah itu ihsan ya Rasulullah? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maratibul iman yang sangat tinggi adalah al-ihsan. Ketika ia menyembah Allah Subhanahu wa taala, ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya ikhlas dalam diri kita, sebagaimana yang telah disabdakan, yang telah diterangkan oleh ahlul ilm, bahwasanya amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika ia melakukan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan junjungan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga bertambah pula kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Jalla Jalaluhu. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man ihtada. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, saya mengambil satu hadis yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Man kana yaumuhu ahsan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Yang artinya, orang-orang mukminin dan mukminat yang mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama saja dengan hari kemarin, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, madmunun, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan lebih parahnya lagi, wa man kana yaumu syarran min amsihi, hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fa huwa mal'unun, maka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan, orang-orang inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalilul barakah, berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit keberkahannya ketika ia ibadah, ketika ia bersedekah, ketika ia melakukan aktivitasnya, maka diharapkan untuk ditingkatkan setiap harinya. Agar apa? Agar kenikmatan untuk beribadah masuk ke dalam hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dengan keadaan yang beriman. Inna Allaha malaikatahu sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu ala taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina faqdi jami'a hawajina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir dhunubana ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.